Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suaranya. Kalau kurang jelas, maju saja ke depan ya. Kalau kurang jelas, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat duduk bersama di majelis ilmu, majelis ilmu ya, pakai ain ya, jangan pakai ilmu. Majelis ilmu, alhamdulillah di tempat yang mulia, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimintakan ampunan oleh para malaikat yang ada di sisi Allah. Pada sore hari ini insya Allah lastu amhar minkum ya. Saya bukan karena lebih tahu duduk di sini, bukan ya, tapi ini bagian dari kita bersama-sama tolabul ilmi. Pada pekan ke berapa ini? Pekan keempat ya. Tahu saya begitu, saya ingat saya pekan keempat. Kalau salah nanti mohon diitu. Insya Allah kita akan secara khusus membahas tentang sirah nabawiyah. Apa sirah nabawiyah itu? Kalau secara bahasa kita mengenal yang disebut dengan sirah nabawiyah berarti perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita harus belajar sirah? Kenapa kita harus belajar sejarah? Ini perlu untuk kita ketahui bersama, agar nanti tidak menjadi sirah itu atau sejarah itu bukan hanya hafalan angka-angka yang rumit. Diharapkan dari sejarah itu bukan begitu. Bukan untuk menghafal angka-angka, bukan menghafal semata peristiwa, bukan. Nanti coba, maka pertemuan pertama ini untuk lebih memperjelas saja ini bagaimana sebenarnya kita belajar tentang sirah itu. Kita sebenarnya kalau berbicara tentang belajar yang kita sebut dengan ini kan, mengapa kita penting tentang sirah nabawiyah. Jadi kita akan belajar tentang sejarah Islam, ini kan Nabi ini. Sejarah yang tidak hanya disampaikan kepada kita sebagai muslim, bukan sebenarnya, tetapi juga kepada seluruh umat manusia memang. Sejarah ini menunjukkan bagaimana manusia nanti menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam. Kemudian kita nanti akan memahami manusia juga bagaimana memuliakan satu sama yang lain. Sampai nanti kalau kita belajar tentang sejarah Islam, maka sebenarnya ini sudah ada 1400 tahun lebih. Lebih gampang kita menyebutnya ya 1000 tahunan lebih lah gitu kan. 1000 tahunan lebih. Ini dimulai dari manusia yang paling terbaik yang pernah ada di muka bumi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita,
sebagai qudwah. Maka nanti sebelum kita belajar sirah, terlebih dahulu kita belajar mengetahui dulu tentang pentingnya sirah ini, biar nanti ke depan kita tidak salah ya, kita tidak salah. Saya tidak tahu kalau umpamanya teman-teman ditanya tentang sirah, yang kebayang apa gitu ya. Kalau kita ditanya tentang sirah, yang kebayang apa? Jadi seharusnya memang apabila ada sebuah peristiwa masa Nabi, mungkin yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu, kita seakan-akan ikut terlibat dalam peristiwa itu, sehingga nanti lebih gampang untuk mendapatkan poinnya. Ya kan begitu. Jadi kalau kita hanya belajar tanggal, katakan begitulah, itu historis, kemudian perang Badar kapan, kemudian perang Uhud kapan, kemudian Fathul Makkah kapan gitu. Jadi bukan hanya semacam hafalan-hafalan saja, bukan. Jadi bukan itu yang diharapkan dari belajar sirah. Karena nanti coba kita akan kupas nanti dalam surat Yusuf itu, memang sirah itu bukan itu. Poin dari sirah itu bukan seperti itu. Poin dari sejarah bukan seperti itu, ya. Selama ini kan kita banyak beranggapan bahwa sejarah itu pelajaran yang tidak relevan di sekolah-sekolah gitu ya, terutama di sekolah, bahkan mungkin bisa jadi di kampus. Dan sering dianggap sejarah adalah sebuah pelajaran yang sangat membosankan. Itu lagi diulangi kan gitu, karena memang tadi tanggal, kemudian kejadian kan, historis kan begitu ininya. Jadi ya dianggap menjadi sebuah materi yang sangat membosankan. Kemudian ataupun padahal seharusnya sejarah Islam itu berisi hikmah dan solusi hidup abadi. Tuh, perhatikan bahasanya itu. Jadi sejarah itu bisa menjadi solusi apa yang menjadi permasalahan saat ini. Jadi kita belajar dari sejarah bagaimana cara menyelesaikannya. Ini saya coba mulai sedikit tentang umpamanya gini, tentang kisah ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para bersama sahabat itu di Makkah sudah dalam kategori ya sangat diintimidasi lah ya oleh kaum kafir Quraisy ketika itu, kaum musyrik Quraisy ketika itu, diintimidasi dan sebagainya lah. Yang penting bukan hanya kata-kata bentuk verbal, bukan, tapi fisik juga sudah. Semuanya sudah begini, sudah sangat luar biasa yang dihadapi oleh umat Islam ketika itu. Lalu nih Al-Quran ini memberikan kisah atau sejarah orang lalu sebagai pelajaran bagi Nabi dan para sahabat. Kan para Nabi, Rasulullah SAW dan para sahabat itu dibentuk oleh sejarah. Karena kita tahu Al-Quran itu sepertiganya adalah sejarah. Tuh. Contohnya ini salah satu contoh biar saya tidak banyak kemana-mana lah ya membahasnya. Itu tadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sudah diintimidasi kira-kira tahun keempat menjelang tahun kelima Hijriah. Menjelang tahun kelima dari setelah kenabian. Nah, setelah itu karena intimidasi yang sangat kuat dan hebat, Allah menurunkan surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu paling tidak ada 4 kisah. Kisah, paham ya? Kisah itu kalau saya bahasakan begini, kisah itu sejarah atau perjalanan hidup orang
yang benar adanya. Jadi tidak bohong gitu kalau kisah itu. Beda dengan dongeng dengan cerita, ya. Kalau dongeng ataupun cerita tidak bisa dipertanggungjawabkan dari mana asal muasalnya. Tapi kalau kisah, makanya dalam Al-Quran faksusil qososo, berkisahlah. Jadi kita disuruh berkisah. Nah ini kenapa harus diturunkan kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi itu? Ada 4 kisah di situ, ya. Sebelumnya saya bercerita dulu sedikit tentang kisah. Kisah itu sebenarnya begini. Kalau di kita di Indonesia banyak dongeng, banyak kisah. Di Indonesia banyak dongeng, banyak kisah. Banyak dongeng ya. Ada dongeng kancil dengan buaya, betul? Betul. Kira-kira mau apa yang diambil dari kisah si kancil dan buaya? Mau jadi orang licik? Tuh kan? Jadi tidak bisa diambil ibrohnya. Dan itu terlalu jauh, tidak mungkin memang ada kancil dan buaya bisa saling memahami bahasa gitu. Maka kalau kita ceritakan kembali, mohon maaf bagi saya, itu kita menyebarkan hoax, gitu aja. Kita sedang menyebarkan hoax. Atau dongeng yang mana gitu, yang tidak jelas asal muasalnya. Tapi ketika kita mengisahkan apa yang ada di dalam surat Al-Kahfi, siapa yang berani mengatakan itu hoax? Nah begitu nantinya. Jadi jelas kan ininya. Maka berhati-hati dalam berdongeng itu. Atau bercerita walaupun dia sebagai penggugah, kalau tidak ada ininya, cari sajalah. Masih banyak kisah nyata yang bisa dan sangat kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya di depan Allah dan di depan manusia. Begitu kalau bahasa saya. Jadi saya tidak main-main memang ininya. Berkisah itu. Nah, maka dalam surat Al-Kahfi itu, ketika Nabi tadi dengan para sahabat sudah mengalami intimidasi yang sangat luar biasa, bahkan ke fisik kan, bahkan sampai ke fisik kan, ininya, intimidasinya itu. Lalu turunlah surah Al-Kahfi. Apa salah satu ceritanya dalam surah Al-Kahfi? Siapa yang tahu? Ya Ashabul Kahfi. Gitulah. Paling gampangnya begitu kan, yaitu Ashabul Kahfi. Ada apa dengan cerita Ashabul Kahfi? Sehingga bisa nanti diambil pelajaran oleh Nabi dan para sahabat. Tahu kan cerita Al-Kahfi itu bagaimana Ashabul Kahfi? Karena ada raja yang lalim, begitu ya? Begitu kan? Karena ada raja yang lalim, kemudian mereka bagaimana? Gimana? Akhirnya mereka harus mengungsi atau apa ya? Menjauhlah gitu, atau pergi dari kota itu ke tempat yang diperkirakan mereka selamat dari raja yang zalim itu. Dan mereka melakukannya. Nah, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah kan dengan cerita ya ditidurkan gitu bolak-balik di dalam goa itu bersama anjing Ashabul Kahfi kan gitu ininya. Nah, itu menjadi penyemangat bagi Nabi dan para sahabat. Di sisi mana? Itu tadi berarti para sahabat yang sudah tidak kuat dengan intimidasi, ancaman dan sebagainya dari kaum musyrik Makkah itu diperbolehkan untuk hijrah. Itu diperbolehkan untuk hijrah. Hijrah itu apa? Berarti berpindahkan dari tempat yang kita tidak mungkin di sana hidup dengan baik, dengan damai dan sebagainya. Itu mengambil pelajarannya dari kisah Ashabul Kahfi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Tuh. Sehingga di sini kisah menjadi sebuah solusi. Kisah menjadi sebuah solusi. Solusi apa? Itu tadi berhijrah. Kemana berhijrahnya? Ke Habasyah. Habasyah itu di mana Habasyah? Kalau sekarang Habasyah itu ada di Ethiopia. Kalau teman-teman lihat
kulit-kulit hitam begitu ya. Kalau dulu sangat terkenal, masa-masa dulu itu Ethiopia itu orangnya kelaparan. Tidak seperti sekarang ya ini. Nah, itu hijrah ke Habasyah itu. Karena Nabi bersabda begini, "Inna fi ardil Habasyah malikan la yuzlimu indahu ahadun." Nah, begitu kata Nabi. Bahwa di negeri Habasyah, di tanah Habasyah itu ada raja yang tidak menzulimi orang. Tidak ada seorang pun yang dizolimi di sana. Semoga pernah mendengarkan kisahnya. Siapa yang dikirim ke Habasyah oleh mohon maaf. Siapa yang dikirim oleh kaum Quraisy ke Habasyah untuk memulangkan umat Islam? Pernah dengar kisahnya? Ini juga tentang kisah bagaimana hebatnya sebenarnya prinsip orang Arab. Nanti kita melihat prinsip orang Arab hebatnya. Yang diutus adalah Amr bin As sebelum ia Muslim. Ya betul ya, Amr bin As. Nah, Amr bin As ini dikirim ke Habasyah untuk memulangkan umat Islam yang ada di sana. Kemudian ia menyampaikan kepada Raja Habasyah bahwa kepada Raja Najasyi agar orang Makkah yang hijrah ini dipulangkan ke Makkah. Orang yang hijrah orang Makkah ini dipulangkan saja ini. Gitu. Kemudian terjadilah dialog. Dialognya apa? Dialognya Raja Najasyi ini bertanya kepada Amr bin As. Apa pertanyaannya? Dia tanya begini. Ya saya bahasa Indonesiakan sajalah ya. Kata Najasyinya begini. Kenapa mereka berhijrah? Nah, begitu. Kenapa mereka berhijrah ke sini? Kan jauh kan dari Arab sampai ke Ethiopia. Diceritakan sama Amr bin As bahwa mereka di daerah kami itu adalah pengikut seorang yang mengaku nabi. Nah, tertariklah Raja Najasyi. Memang apa kata yang mengaku nabi itu? Dan bagaimana keturunannya? Dan seterusnya lah ditanya sama dia. Itu semuanya dijawab oleh Amr bin As dengan sejujurnya. Dia bilang bahwa Nabi yang mengaku itu adalah orang yang jujur di antara kami. Kemudian yang mengaku Nabi itu mengajarkan tentang ketauhidan dan seterusnya lah. Disampaikan sama dia. Kemudian yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang lemah gitu. Seterusnya lah. Sampaikan sama dia. Terus setelah mendengarkan apa kata Amr bin As, Raja Najasyi mengatakan, saya tidak akan memulangkannya. Begitu dia bilang. Saya tidak akan memulangkannya. Pas sampai di luar, apa yang terjadi dengan Amr bin As dan temannya? Langsung ditoel kan, mungkin kalau bahasa Indonesia atau bahasa Sunda kira-kira, ente teh kunaon, cina gitu kan. Ente teh kunaon, jawab jujur gitu. Kenapa menjawab dengan jujur gitu? Kan kita ingin memulangkan mereka kan, kata temannya. Apa kata Amr bin As? Amr bin As. Langsung kan Amr bin As. Pantang untuk berbohong. Ah, begitu. Pantang untuk berbohong. Tidak ada kata dusta dalam Amr bin As. Apa yang sebenarnya itulah yang akan diceritakan oleh Amr bin As. Nah, itu hebatnya orang Arab begitu kalau memegang prinsip. Ya sekali jujur ya jujur. Apapun resikonya. Nanti kalau begitu dia tidak akan memulangkannya. Terserah sama dia katanya. Yang penting kalau saya ditanya bagaimana Muhammad, kemudian bagaimana ini, saya akan menjelaskan dengan sejujur-jujurnya. Seperti yang saya ketahui dan mata saya lihat. Begitu kata Amr bin As. Nah, ternyata itu tidak hanya satu cerita. Nanti mungkin kita akan menyampaikan lagi lah beberapa kisah dengan Heraklius tentang cerita Abu Sufyan nantinya. Tuh, gitu. Jadi orang Arab itu kalau memang kan orang Arab itu ya
berprinsip kalau jujur ya jujur gitu ininya. Posisinya gimana pun ya jujur. Nah, kira-kira apa yang kita ambil pelajaran dari kejujuran itu? Nah, kita kembalikan ke diri kita saat ini. Berarti pelajarannya begitu selalu kan dalam sirah itu. Kita kembalikan ke diri kita, berarti kapanpun dan bagaimanapun kondisi dan situasinya, kita memang harus berkata sejujurnya. Itu ininya. Itu sebuah prinsip jadinya. Jadi jujur itu menjadi sebuah prinsip. Yang selalu kita sebutkan bahwa jujur itu kan adalah menjadi barang yang sangat luar biasa karena dia hanya gampang di mulut tapi tidak dalam aplikasinya gitu. Sangat sulit lah kalau dalam aplikasinya itu. Nah, ini menjadi kisah yang memberikan pelajaran besar tuh dalam menghadapi kita masalah apapun gitu ininya. Jadi kan gini, orang Arab itu kan dulu disebut dengan jahiliyah ya. Orang jahiliyah aja jujur gitu. Kemudian ada orang sekarang tidak jujur, jahiliyah bukan? Pertanyaannya. Tuh. Orang Arab dahulu disebut jahiliyah bukan? Kan kita menyebutnya jahiliyah kan? Ya. Orang jahiliyah saja jujur gitu. Orang sekarang tidak jujur, jahiliyah enggak? Atau jawabnya sorangan lah ya. Itu dijawabnya sorangan lah gitu. Ya itu pelajarannya begitu nanti. Jadi mengambil kisah memang begitu ininya. Jadi kita tarik langsung kita seakan-akan memang berada dalam posisi itu. Sehingga kita tidak, apa namanya saya bilang. Ya bukan hanya sekedar bacaan gitu, bukan ini. Sirah itu bukan hanya sekedar bacaan lewat gitu, lewat dihafalkan. Bukan, kalau begitu mah tong kosong nyaring bunyinya nanti itu kalau begitu ininya buat apa belajar sirah? Dan bukan memang untuk itu. Nih juga nih peran kisah dalam kehidupan tuh. Kisah memberikan pelajaran secara lembut dan mudah diterima. Kenapa? Kan gini, kalau ada orang bersalah umpamanya, kita manggil, kamu jangan begitu, itu tabzir namanya. Tabzir itu teman setan, setan itu di neraka gitu. Orang kira-kira menerima enggak? Orang menerima enggak kira-kira? Ya bisa menerima, bisa tidak gitu. Tapi rata-rata orang tidak menerima kalau ditegur seperti itu. Maka berikanlah kisah. Gitu ininya kan. Maka berkisah saja. Ambil kisah, baik nanti di Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ini sehingga orang itu gampang menerimanya. Gitu. Contoh begini, ada anak lagi sholat, main-main sholatnya gitu kan. Oh kemana-mana lapangannya gitu ininya. Kira-kira kalau anak ditegur mau nggak? Sholatnya jangan begitu gitu. Mungkin besok nggak ke masjid lagi dia kan. Tapi kisahkan saja begini, Dek atau Nak, para sahabat Nabi, kalau sholat itu seperti pohon yang tegak berdiri begini tanpa disentuh angin. Ah begitu ininya. Si anak tersinggung tidak? Kira-kira antum kalau dibegituin tersinggung nggak? Kan nggak tersinggung kan? Tapi kalau antum langsung ditunjuk, sholat mah nggak begitu, bergerak 3 kali mah batal sholatnya. Pasti panas hatinya kalau dibegituin, nggak nerima biasanya kan. Tapi berkisah saja. Ada kisah bahwa sahabat itu kalau sholat itu begini gitu. Itu jauh lebih dapat diterima daripada kita harus menasehati secara langsung. Nah begitu ininya. Sama kalau begini. Saya berkisah sedikit tentang Juraij. Pernah dengar kisah Juraij? Pernah enggak? Jawab yang jujur. Kalau ya, enggak gitu. Ya. Ini Juraij ini. Kalau orang tua, ini yang orang tua ya, yang anak juga sama nanti. Pelajarannya bagi anak dan juga bagi orang tua. Ya. Sebagai orang tua, bagaimana mengambil mengambil kisahnya, sebagai anak juga nanti bagaimana mengambil kisah. Pelajaran yang bisa diambil. Bagaimana dengan Juraij? Juraij itu adalah
kana rojulun abidan. Nah begitu. Jurais adalah seorang laki-laki, seorang pemuda yang ahli ibadah. Tidak akan ada yang mengalahkan ibadahnya Jurais. Seperti apa ibadahnya Jurais? Jurais itu masih serius ya? Ini jam berapa ini ya? Nggak tahu nanti habis waktunya. Nih, Jurais itu begini. Mungkin ada versi lain yang mendengarkan, tapi saya mencoba mencoba hikmahnya dari sisi yang lain. Kenapa dengan Jurais memang? Jurais itu ahli ibadah. Suatu saat ibunya datang, diketoklah. Jurais, dipanggil Juraisnya. Juraisnya kalau dalam hadis itu sedang sholat atau sedang beribadah. Dia bilang begini dalam hatinya, apakah saya memenuhi panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat saya? Terus setelah itu dilanjutkan sama dia sholatnya. Terus setelah dilanjutkan sama dia sholatnya, besoknya datang lagi ibunya. Dipanggil lagi, Jurais gitu ya. Kemudian sama dalam hatinya begitu. Apakah memenuhi panggilan ibunya atau melanjutkan ibadahnya? Terus dia beribadah. Ada yang sanggup di sini beribadah 2 hari 2 malam? Ada enggak? Enggak ada kan? Tuh enggak ada tuh. Hari ketiga datang lagi ibunya. Sudah beda lagi bahasa Jurais. Ai ummi au solati. Nah gitu. Ai ummi wa solati. Ibu saya kah atau sholat saya? Tuh. Bahasanya sudah berbeda dari yang pertama. Tetap ia tidak memenuhi panggilan ibu, berarti dia sudah 3 hari 3 malam beribadahnya. Kemudian apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta yandur ilal mumisat. Begitu kata ibunya. Apa artinya? Ya Allah, kata ibunya, jangan kau matikan Jurais sampai ia bertemu dengan seorang pelacur. Begitu kata ibunya. Tuh. Nih, seorang anak hati-hati, seorang ibu juga sama hati-hati, seorang orang tua sama hati-hati. Antum, kalau ada WA dari orang tua, jangan dibiarkan. Baiklah, kayak baiklah. Lagi kuliah, sibuk bu. Nggak begitu ininya. Segera jawab. Takutnya si ibu ngomong yang macam-macam dalam hatinya. Teh budak lagi naon gitu. Lagi jatuh gitu di motor. Oh, jadi jatuh anaknya dari motor kan. Itu anak yang beribadah. Yang anaknya ahli ibadah ya. Apalagi seperti kita yang tiap hari main game dan nonton TikTok gitu. Kan gitu kan. Kalau kita ibaratkan ke kita jadi begitu kan ini. Itu Jurais aja yang ahli ibadah nanti ternyata dalam kisahnya, mungkin nanti saya berkisah, saya lanjutin, tidak sekarang ininya. Hanya mengambil aja lah sedikit pelajarannya, karena ini mencoba menjelaskan tentang kisah ininya. Gitu. Ternyata seorang anak yang ahli ibadah saja, ketika ibunya mendoakan dia hanya untuk bertemu dengan pelacur gitu. Bukan main-main, bukan ininya. Hanya bertemu aja. Itu dikabulkan sama Allah ininya. Itu ahli ibadah, anak ahli ibadah. Kita anak ahli ibadah tidak? Nah pertanyaannya begitu lagi. Kita anak ahli ibadah bukan? Rasanya jauh lah ya ininya. Masih jauh lah kita dari seorang ahli ibadah gitu ininya ya. Maka ya di sini kita perlu untuk berhati-hati. Kemudian selanjutnya, ini kisah menjelaskan hal-hal secara rinci dan syarat makna. Luar biasa memang ininya nanti. Ketika kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu. Kemudian, kisah itu berfungsi seperti ya, kalau sekarang itu kita mengatakan GPS lah ya. Atau apa namanya itu? Ya GPS kan ininya ya, namanya ya. Untuk saat ini kita di HP mau kemana ini. Ini sebagai petunjuk memberi kita jalan gitu ininya.
Karena watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas itu memang pada intinya seluruh problem yang pernah ada itu sudah pernah terselesaikan gitu. Seluruh problem yang ada itu sudah pernah terselesaikan oleh umat-umat terdahulu. Apa kita merasa hebat ilmunya? Pernah mendengarkan cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana orang mukmin itu memindahkan istana dalam hitungan sebelum berdiri Sulaiman dari tempat duduknya. Hanya sekejap begini sudah pindah ininya. Ada ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan itu saat ini. Kan tidak ada kan? Tuh makanya. Jadi ya kita mencoba nanti mendalami secara ininya tentang sirahnya, mengambil hikmahnya dan seterusnya lah ya. Nah, ini nanti mungkin di akhir lah ya tentang pelajaran dari surat Al-Hasyr nantinya. Ini sebenarnya bentuk beberapa contoh lah ya. Tapi sebelumnya kalau saya berkisah tentang Nabi beginilah di awal. Nabi itu asli orang Arab bukan? Itu pertanyaannya. Asli orang Arab enggak Nabi? Rasulullah SAW asli orang Arab enggak? Jelas kita perlu panduan, perlu ilmu di situ. Kita tidak bisa menjawab ya atau tidak. Tetapi kalau dilihat dari sejarah bahwa Nabi itu keturunan Ibrahim alaihissalam, betul? Dari Ismail ya. Ibrahim, Nabi Ibrahim orang mana? Ibrahim itu orang Babilonia. Babilonia di mana? Di situ ya cina. Di mana Babilonia tuh? Persia kalau saat ini. Nanti Syams. Nah, jadi nanti ada beberapa pola ininya Babilonia. Kemudian ibu Nabi kalau ibunya Ismail orang mana? Siapa yang tahu? Ibunya Ismail orang mana? Lain orang Nagreknya lainnya. Orang mana? Orang Mesir. Kitbi. Tuh. Saya coba mengupas sedikit tentang bagaimana perjalanannya. Biar kebayang dulu nanti bagaimana akhirnya ada di Makkah. Nah, Ibrahim alaihissalam, mungkin saya nggak bacakan ayatnya semuanya lah ya. Saya mungkin potong-potong saja, tapi nanti tolong dibaca dalam surat Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya ayat berapa ya? Saya coba lihat dulu ya. Ini ada dari ayat 51 nantinya. Coba di ini. Atau saya coba dulu lah biar interaktif, biar antum tidak saya terus yang ngobrolnya ya. Saya minta satu yang rada indah suaranya dan bagus bacaan Qur'annya untuk membacakan ayatnya. Silakan. Antum membacakan, memberikan pahala kepada orang lain. Tuh. Ayat 51 sampai 57 dulu berarti 1, 2, 3, 4, 5 baris berarti. Tafadhol. Dari ikhwan. Ya, ditunggu silakan. Ada? Surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 57. Ini ada HP saya kalau susah mencarinya. Al-Anbiya itu juz 17, halaman 326.
silakan. Ada. Telepon. Mau ini yang dibaca? Boleh. Ya, silakan. Biar saya dapat pahala dari HP saya. Di sini betul. Ya, boleh. Ayat 51 dari Walaqad At. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Ya. Ya, terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Mulai dari ayat 51 ini menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam ketika dia sudah rusda. Rusda itu beda dengan balik ya, kalau secara bahasa. Kalau rusda itu saya bahasakan begini biar gampang. Antum dikasih HP, tahu gunanya HP gitu. Orang banyak yang tidak tahu gunanya HP kan? Kalau dipakai buat main game terus dan nonton film berarti nggak tahu gunanya HP gitu. Ya, kan gitu ya. Sama kan, kalau anak kecil dikasih HP kira-kira dibuat untuk apa? Nonton terus dari pagi sampai sore kan, itu tidak rusda berarti. Nah gitu. Makanya beda balik dengan rusd itu nantinya. Itu secara bahasa. Saya coba lanjutkan lagi bahwa ini ketika Ibrahim datang dan kepada kaumnya itu di tempat beribadah lah ya, di tempat beribadahnya itu, apa patung ini yang kalian sembah? Kan begitu kata Ibrahim. Mahadit tamasil gitu kan, apa ini gitu. Kemudian apa kata kaumnya? Ya beginilah kami mendapati bapak kami dari dulu begini gitu. Kemudian Ibrahim mengatakan, kalau begitu kalian dan bapak-bapak kalian adalah orang-orang sesat. Begitu kata Ibrahim langsung. Bahkan makanan-makanannya itu diambil sama dia. Nggak ada orang berani kan, karena dianggap kualat kalau seandainya mengganggu satu patung yang ada Namrud itu kan ininya. Nanti boleh di searching di Google itu kayaknya tentang bentuk-bentuk patung di Babilonia itu ketika masa Namrud itu. Ada di Google. Saya baru searching tadi. Nah, tuh ininya. Sampai nanti dia bilang bahwa Tuhan kalian itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya lah. Nanti sampai ceritanya kepada Namrud, ya kan? Sampai ceritanya kepada Namrud. Nah, Namrud nanti dia itu kira-kira Namrud itu kalau dulu kan masa hampir sama sebenarnya dengan cerita Nabi Musa. Jadi Namrud bermimpi bahwa nanti akan ada yang mengambil alih kerajaannya. Sehingga orang yang lahir pada malam itu harus dibunuh semuanya. Nah salah satunya dari pembuat patung-patung itu kan ayahnya Ibrahim. Dia tahu istrinya malam itu mau melahirkan sehingga disuruh dibawa ke hutan. Selain itu berarti dibunuh. Berarti kira-kira dari situ Namrud itu mengatakan bahwa dialah Tuhan, gitu, mengaku sebagai Tuhan nantinya. Sampailah ceritanya nanti
ketika Ibrahim nanti di sini sudah bertanya apa ini, kemudian kenapa kalian menyembah, nanti sampai akhirnya Ibrahim menghancurkan seluruh Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil itu, kecuali yang besarnya, kan begitu kan dalam ayatnya nanti kalau kita lanjutkan. Akhirnya kalau penjaganya tahu sebenarnya yang menghancurkannya, tapi dia tidak berani karena takut kualat kan. Ini takut kualat sehingga dia tidak berani. Nah, sampailah akhirnya pas paginya itu datanglah Namrud, kemudian ini siapa yang berbuat begini? Ya seperti yang kita dengar katanya kan, Iqolulahu Ibrahim kan, Ibrahim gitu. Ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang kemarin ini. Nah kemudian Ibrahim didatangkan. Sampai didatangkan, apa kata Ibrahim? Ya tanya aja katanya sama dia tuh patung yang gedenya. Kan kampaknya juga ada di dia katanya. Kemudian apa kata kaumnya? Enggak mungkin ngomong lah katanya kan gitu. Enggak mungkin ngomong dia. Akhirnya dijawab lagi sama Ibrahim kan. Kalau begitu kenapa kalian sembah gitu? Yang tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa. Kenapa kalian sembah gitu? Sehingga kalau dalam ayat itu, dalam beberapa penjelasan nanti, itu sebenarnya mereka mulai sadar itu. Tapi karena raja mengatakan, siapkan, ya disiapkanlah apa ya, kayulah yang besar-besar gitu ini, sampai tingginya luar biasa. Ibrahim dimasukkan ke sana, gitu, untuk dibakar Ibrahimnya kan. Tapi Allah berkehendak lain. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin. Nah kata Allah, maka dinginlah apinya. Tidak mampu membakar Nabi. Setelah 3 hari baru padam apinya. Kemudian keluar Ibrahim, celuk gitu ininya dari api itu kan, kaget semua orang kan. Dan Raja Namrud juga tidak berani. Oh ini bukan manusia kalau begini ini. Api saja tidak mempan gitu, apalagi yang lain kan gitu. Sebesar itu apinya ininya gitu. Nah, sampai akhirnya nanti kisahnya itu Namrud akhirnya meninggal karena apa? Dalam kisahnya itu Namrud itu meninggal karena apa? Karena ada lalat yang masuk ke hidungnya tuh. Orang mengaku Tuhan tuh dihinakan dengan lalat. Ya dengan lalat, sangat hina lah itunya kan. Awalnya kan lalat datang, diusir gitu. Datang lagi, diusir. Oh berhari-hari. Setelah itu, pas sudah lelah, Namrudnya mungkin sampai 3 hari, lalatnya masuk ke hidungnya. Tuh, sampai ke otaknya. Kemudian ya teriak-teriak, dikeluarin tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya Namrud meninggal. Apa kata orang-orang? Tuhan kita mati karena lalat. Nah begitu. Jadi lucu ya kalau begitu ya. Tuhan mati karena lalat. Ya nggak mungkin lah kan ininya. Selesailah risalah Ibrahim di Babilonia. Kemudian pindah ke Syams. Nanti sampai ke Palestina. Nah Palestina nanti sebelum perjalanan ke Palestina itu melewati Mesir, kan dekat itu kan, Irak, Mesir, Arab itu kan berdekatan semua itu kan ininya. Jadi ke Arab ininya. Nah, sampai di sana, sampai ke Mesir. Di Mesir ada lagi raja yang zolim. Tapi Ibrahim sudah tahu, diberi wahyu berarti Ibrahim nanti raja itu zolim. Kalau ditanya, kamu siapa? Beritahu, kamu adalah saudara saya. Dan anti adalah saudariku. Saudari apa? Saudari seiman. Sebab raja itu kalau ada penyakit ya, kalau ada orang kalau ada perempuan yang bersuami pasti diambil sama dia. Karena dia bilang kalau bersuami berarti perempuan itu perempuan istimewa. Nah begitu ceritanya kan. Akhirnya nanti dibilang saudariku itu juga sama saudaraku, tapi tetap dipanggil karena Sarah memang ya perempuan yang sangat cantik jelita lah begitu ininya ya. Kemudian dipanggil, pas mau dipegang, Sarah berdoa, ya Allah jangan sampaikan tangan dia kepada saya. Langsung tangannya yang kanan itu menjadi stroke lah bahasa kita, tidak bisa digerakkan. Apa yang kamu berbuat kepada saya? Kata raja itu.
Kata Sarah, aku berdoa kepada Tuhanku agar kamu tidak sampai menjamah saya. Terus setelah itu, apalagi? Saya tidak akan menjamahmu, tapi tolong berdoa kepada Tuhanmu agar saya disembuhkan. Sarah berdoa, sembuh lagi, sembuh. Kemudian mau dijamah lagi yang kedua kalinya. Kiri kanannya menjadi stroke, tidak bisa. Akhirnya sama seperti kejadian tadi, minta berdoa lagi untuk didoakan agar sembuh. Didoakan lagi sama Sarah. Sampai yang ketiga kali. Sampai ketiga kali juga masih sama. Sembuh, kemudian mau dijamah lagi, seluruh badannya stroke kecuali wajahnya. Wajahnya saja yang tidak stroke. Berarti masih bisa ngomong. Minta lagi. Dan saksinya seluruh yang ada di istana saya bahwa saya tidak akan menjamahmu. Nah, didoakan lagi sama Sarah sehingga ya atas izin Allah sembuh lagi raja ini. Nah, kemudian setelah itu dia berpikir, Sarah ini sihir atau apa? Bukan. Saya berdoa kepada Allah, katanya begitu. Sampai akhirnya raja itu ya mungkin juga takut lah ya, ini Sarah ini orangnya luar biasa nih kalau begini. Dan akhirnya takut. Akhirnya dihadiahkanlah Hajar. Ya, Hajar pakai H panjang baru jim dan ro kalau bahasa Arabnya. Hajar gitu. Bukan hajar batu, bukan. Hajar. Dihadiahinlah Hajar. Maka Hajar itu ibunya Ismail nantinya adalah orang Mesir yang dihadiahkan oleh raja yang zalim itu tadi. Katanya salah satu budak terbaiknya. Ada yang mengatakan putrinya, wallahu a'lam mana yang benarnya. Tetapi kayaknya ya salah satu orang terbaik lah di istana itu yang dihadiahkan oleh raja itu kepada Sarah. Nanti Hajar itu menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan gitu. Kemudian sampai nanti di Palestina kemudian disuruh Allah meminta agar membawa Sarah, agar membawa Hajar dan anaknya Ismail itu ke Bakkah. Bakkah itu Makkah berarti. Kalau dalam Quran kan Bakkah disebutnya. Bakkah itu baru pondasi bentuknya. Baru pondasi bentuknya di sana, maka dari sana nantinya baru kan ketika ini menjadi pelajaran juga bagi perempuan dan laki-laki pasti berarti pelajarannya. Coba kita lihat dari beberapa dialognya. Itu Ibrahim diminta untuk mengantar anaknya, istri dan anaknya itu ke tempat yang luar biasa sepinya, tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan sama sekali. Di lembah itu, di Makkah yang sekarang itu kan gunung-gunung, kalau dulunya kan begitu. Sama sekali tidak ada kehidupan. Tapi Ibrahim diminta untuk mengantarkan biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal. Itu diminta untuk mengantar ke sana. Kebayang nggak? Maka ketika diantar ke sana, Hajar diam aja, tidak pernah protes mau dibawa kemana. Pas sudah sampai di lembah itu, di Bakkah itu, Ibrahim mau pulang mengarah ke Palestina. Kan bingung seorang istri, bingung nggak kalau ditinggalin begitu? Bingung kan? Sampai ditanya, Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami berdua di sini? Ibrahim tidak mampu menatap, hanya menangis saja, nunduk, tapi terus berjalan ontanya. Onta, bukan kuda ya, ontanya. Kalau perjalanan onta kuda katanya 30 hari itu. Kalau onta tidak tahu berapa lama itu dari Palestina ke Makkah itu. Ya ketika Nabi Isra itulah berarti kan ini. Terus sampai nanti akhirnya sampai yang ketiga. Hajar mengerti. Pertanyaannya apa? Ada anak bahasa Arab nggak di sini? Ada ya? Mana cuma bahasa Arab mana? Ada prodi bahasa Arab di sini? Nggak ada ya? Tuh, ini pelajaran bahasa Arabnya begini. Allahu amaraka bihadza. Gitu. Allahu. Dipanjang bacaannya. Allahu. Dari kata apa itu? Allahu. Begitu. Apakah? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami di sini? Ibrahim hanya mengangguk begini sambil meneteskan air mata, tapi terus jalan. Kemudian apa kata Hajar kalau begitu?
Idzan, kalau begitu, la yudhi'un Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Begitu kan kata Sarah, kata Hajar. Itu kepasrahan luar biasa itu. Katanya sih memang begitu, seorang perempuan itu kepada suami begitu. Kalau suaminya soleh, ya begitu memang ininya. Segini, ya, kesana, ya, begitu ininya. Ambil aja pelajarannya, nanti lihat aja apa pahala Hajar coba. Wah, luar biasa kan? Mulai dari Zam-Zam, Sofa dan Marwa. Kalau Sofa Marwa itu kan dulu kan masih seperti gunung begini, jauh itu Sofa Marwa itu. Kalau sekarang mungkin yang sudah pernah haji beda, sudah lebih enak sekarang, bahkan ada AC-nya kayaknya itu. Ininya, apa ininya? Kalau dulu ini kan seperti Fata Morgana kan, kalau lagi panas itu kan udah air di mulai dari Sofa. Oh, di Marwa ada air, lari ke sana kan nggak ada. Oh, ternyata nggak ada, berdiri lagi, dilihat lagi di Sofa. Oh, di sana yang ada, bolak-balik kan sampai 7 kali itu kan. Itu ininya, bolak-balik terus ininya. Nah, sampai nanti ceritanya ketika ditinggalkan di sana itu sampai air Zam-Zam itu nanti, yang sebagian riwayat mengatakan itu adalah kipasan dari malaikat yang sampai sekarang tidak pernah kering airnya. Bahkan Arab Saudi kan membuat batas atas dan bawah. Kalau sudah penuh tidak sampai ke atas, tidak meluap. Kalau sudah sampai ke bawah cuma sampai di situ saja katanya. Seberapapun disedotnya. Masya Allah. Itu kan karena itu diabadikan. Lari-lari kecilnya. Siapa? Hajar itu yang menjadi amal jariah bagi dia. Kebayang itu bagaimana pahalanya. Banyak sekali, sebegitu banyak orang berhaji berarti sebegitu pahalanya gitu. Masya Allah, luar biasa ininya. Tuh, perempuan soleha tuh ininya. Ketaatannya yang luar biasa kepada suami yang soleh. Nah, itu aja pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza. Tuh ininya. Nanti sampai ceritanya kalau dalam sejarah itu ketika bendungan Sa'du Ma'rab atau Ma'rib itu pecah, itu akhirnya orang-orang Arab itu yang ada di sana itu kan tempat yang sangat subur nantinya di daerah Sabah nantinya, kemudian berpindah. Mereka tadinya tidak ada beranggapan ada kehidupan di situ, tapi pas mereka melihat ada burung yang terus di situ, oh di sini berarti ada kehidupan, ada air di sini ini gitu. Sehingga dari sana orang itu nanti ada dari suku Jurhum itu, kepala sukunya itu mengatakan, Bu, kami boleh nggak menginap di sini bersama Anda? Kami boleh mengambil air. Nah itu ceritanya nanti. Maka Ismail itu dan keturunannya menjadi disebut dengan Arab Musta'arabah. Kalau pernah dengar ceritanya. Apa Arab Musta'arabah itu? Apa artinya kalau bahasa Indonesia ya? Yang suku yang diarabkan gitu, diarabkan aja jadinya gitu. Kalau aslinya mah yang Jurhum itu tadi yang kesana itu. Nah, mulailah dari sana nanti kehidupannya nanti kenapa ada Makkah itu. Sampai ya mungkin kita akan melihatnya sampai nanti saya mencoba dulu memulai dari situ agar terbayang nantinya gitu, agar terbayang nantinya Rasulullah itu dulu dari siapa kan ininya, keturunan yang paling awalnya. Makanya kelihatan Ibrahim nikah sama Hajar, ada Ismail, nanti Ismail keturunannya sampai kepada Nabi. Adapun nanti Nabi dengan Sarah itu anaknya Ishak itu nanti keturunannya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Tuh. Begitu ininya, berarti dari kedua-duanya yang paling banyak Nabi dari Ishak kan ini. Nanti menjadi Bani Israel jadinya. Bukan Zionis yang sekarang ya, bukan, katanya begitu, beda ininya. Bisa dibedakan sih ininya. Nah, begitu ya untuk ininya. Sampai nanti ini hanya sebatas pembelajaran tadinya lah, tapi mungkin sudah terlalu sore lah. Paling saya sampaikan di akhir kira-kira begini. Di Makkah itu ketika Nabi pertama itu ke mana? Ke Makkah. Ketika Nabi pertama menyampaikan dakwah itu, kebayang sama antum bahwa selama 13 tahun itu tidak ada orang munafik. Apa?
selama 13 tahun tidak ada orang munafik. Saya ulangi ya, ini biar menjadi, nanti bisa dibaca di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya. Nanti mungkin dikisahkan selanjutnya lah. Nanti kapan ada kaum munafikun itu? Kapan ada kaum munafik? Nah, kaum munafik itu ada nanti ketika Nabi sudah di Madinah dan menang di perang Badar. Barulah muncul kaum munafik. Siapa munafik itu? Orang-orang yang takut. Takut apa? Takut mereka itu takut nantinya berhadapan dengan Nabi, sehingga mereka mengatakan keislaman bukan dari dalam hati mereka. Nah gitu. Jadi kalau antum ditanya kapan kaum munafik ada, ya semenjak Nabi hijrah, setelah terjadi perang Badar. Bahkan oleh Ibnu Abbas sampai dijelaskan adadul munafikina minar rijal. Tuh begitu. Apa? Adadul munafikina minar rijal. Jumlah kaum munafik laki-laki disebutkan sama Ibnu Abbas jumlahnya, bukan orang per orang. Kalau yang terkenal siapa? Abdullah bin ya, walaupun saya bilang tadi tidak perlu hafal nama, tapi harus tahu kan, biar tahu sejarahnya. Antum harus kenal betul ini kalau begini ininya. Adadul munafikina minar rijal wa adadul munafikina minan nisa. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar, oleh Ibnu Abbas jumlahnya. Antum boleh carilah. Gampang mencarinya. Di Google antum tinggal searching langsung muncul jumlahnya. Pakai bahasa Arab. Kam adadul munafikin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segera muncul jawabannya. 300 sabarahata ininya. Nanti antum carilah coba ininya. Nah, saya sih berharap kita memang dalam belajar sirah itu ada dulu buku yang pernah kita tamatkan atau pernah kita tahu. Salah satunya buku yang sekarang menjadi banyak rujukan itu adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum, karangan Mubarakfuri. Tuh salah satunya. Banyak sih sebenarnya, bukan hanya itu, banyak sekali buku sirah itu. Kelengkapan tarikh, kemudian sirah Nabi, banyak sekali ininya. Oleh dia Al-Umari juga menyebut ada sirah Nabawi, itu banyak, kitabnya banyak. Tapi memang yang paling banyak, yang menurut orang paling ringan saat ini adalah tentang buku yang dikarang oleh Mubarakfuri itu, yaitu yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum. Terambil dari surat Al-Mutaffifin ya. Hafal nggak? Apa bunyi ayatnya? Al-Mutaffifin, ya kan? An-Naba, An-Nazi'at, iya betul. Al-Mutaffifin, nanti coba Ar-Rahiq Al-Makhtum, kata-kata itu ininya. Masih seperti apa? Yang dilakban gitu ininya. Nah, gitu ininya. Itu memang paling tidak dibaca dululah ya, atau paling tidak pernah dibuka-bukalah gitu ininya, biar memang ketika kita mendengarkan tentang kajian sirah itu lebih banyak nyambungnya gitu kan, lebih banyak nyambungnya. Ketika saya bertanya tentang tokoh pada masa itu, mungkin tahu tokoh itu siapa gitu. Kalau saya bertanya umpamanya siapa tokoh di perang Badar yang pedangnya patah diganti oleh Nabi dari ranting menjadi pedang asli. Tahu nggak? Nah gitu kan. Jadi paling tidak ada beberapa memang yang kata-kata kunci yang begitu kita tahu dan kenal. Begitu kira-kira sih. Harapannya begitu nanti ke depan. Sehingga ketika kita mendengarkan kajian sirah, ya lebih mudah kita cerna. Itu mungkin ada 5 menit. Kalau ada ingin ditanyakan, tafadhol. Kalau tidak ada, alhamdulillah.
Yuk, enggak ada. Tos, tos. Apa katanya? Yang kencang suaranya nggak kedengaran, coba. Ya. Enggak ya.
Ya. Bismillah. Mencoba menjawab ya dari beberapa teman tadi yang mengajukan pertanyaan. Yang pertama tadi adalah metode ya, mempelajari sirah. Ini sebenarnya dibahas di di kajian selanjutnya gitu ya, biasanya, karena memang panjang ya ininya. Tapi paling tidak begini, bahwa kita belajar sejarah atau sirah itu, atau sejarah itu, kalau terutama sirah sih ya, kalau sirah itu yang pertama sumbernya dari Al-Quran ya. Contoh umpamanya, dari mana Nabi diketahui melakukan perjalanan malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha. Berarti ayatnya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Gitu ininya. Kemudian sama di beberapa kalangan ahli sejarah juga mengatakan bahwa Nabi itu masih ada ayahnya gitu. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa alam yajidka yatimam fa'awa. Gitu. Jadi sumbernya Al-Quran, sejarah itu. Termasuk nanti tentang kisah perang Tabuk, yaitu ada wa 'alas salasatil ladzina khulifu, itu dalam surat At-Taubah. Ada 3 orang sahabat yang ditangguhkan taubatnya karena tidak ikut perang Tabuk. Itu dari Al-Quran. Kemudian dari mana lagi? Dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis-hadis sampaikan oleh Nabi. Saya itu, kata Nabi, kalau umpamanya apa yang kita tahu selama ini tentang ini, sirah itu kan perjalanan ya. Yang namanya perjalanan itu berarti bagaimana Nabi melewati hari-hari kan gitu ya. Termasuk nanti bagaimana ketika perang Badar nantinya. Nabi mengatakan, saya melihat Jibril memimpin para malaikat ketika menghadapi kaum kafir Quraisy pada perang Badar. Itu berarti hadis ininya. Dari hadis-hadis Nabi, banyak pasti hadis-hadis Nabi. Kemudian nanti kehebatan orang Arab itu adalah hafalan, salah satunya. Orang Arab itu menghafal sirah itu dari mana sumbernya jelas. Rasanya beda dengan kita. Kita dongeng siapa sumbernya? Itu kan nggak jelas sumbernya kan? Itu dari sirah-sirah, nanti mulai dari Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Hisham, terus sampai ke sini gitu ininya. Dan sampai sekarang masih terus orang belajar dan membuat
tentang kitab-kitab sirah. Itu ya kalau dilihat dari ininya. Kalau dilihat dari ininya ya, nanti selalu itu bukan berdasarkan pada hayalan gitu ya. Sirahnya itu. Jadi bukan berdasarkan hayalan, tapi ada sumbernya. Nah, biasanya karena orang Arab itu dulu kan biasanya gini, ketika mereka belajar dari A, kami mendengarkan guru kami. Nah gitu, dari gurunya ini nanti dari siapa? Dari guru ini. Sampai nanti ketahuan kemana jalurnya. Pasti ada memang yang miss ataupun tidak benar ya ada. Gitu. Biasanya para ulama kesini-kesini itu melihat ini sirah ini umpamanya kurang bisa dipercaya karena tidak ada sumbernya. Contoh, mungkin saya pernah cerita ya bahwa Umar bin Khattab katanya kan membunuh anak perempuannya, mengubur ya, anak perempuannya hidup-hidup. Itu dari mana bukunya? Dari mana sejarahnya itu? Siapa yang bisa membuktikan? Nah gitu ininya. Oh ternyata para ulama mencari, ini nggak ada sumbernya gitu. Termasuk ketika Tariq bin Ziyad membuka, kalau sejarah ya umpamanya gitu, membuka Andalus, al-bahru amamakum wal adu amamakum. Oh itu terkenal sekali itu di buku-buku mutola'ah, buku-buku bacaan itu terkenal sekali. Tapi memang sulit menemukan sumber aslinya itu dari mana. Itu. Kalaupun ada umpamanya pengarangnya hidupnya tahun sekian. Tariq bin Ziyadnya matinya atau sabara tahun, 10 tahun, ratusan tahun yang lalu. Kira-kira bisa dipercaya tidak? Susah kan gitu. Nah, itu kalau sisi itu ya. Cukup segitulah ya, biar tidak terlalu panjang ininya ya. Sebagai untuk pembukanya. Kemudian tadi yang kedua bertanya tentang apa bedanya SPI dengan Sirah Nabawiyah. Kita bisa mengatakan bahwa Sirah Nabawiyah itu bagian dari SPI. Sejarah peradaban Islam. Gitu. Bisa bagian. Gitu. Ketika di SPI itu ada yang berbicara tentang tentang kelahiran Nabi dan semuanya gitu kan ini. Sebenarnya kalau kita bahas tentang kelahiran Nabi pada tahun Gazah itu 2 jam nggak selesai mungkin kalau kita ceritakan kan panjang ceritanya kan. Bagaimana pasukan bergajah itu datang kan ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian bagaimana ceritanya Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah kan. Mulai dari awal berarti kan kita lihat dulu ininya. Itu dari mana kisah itu? Dari Al-Qur'an. Kan gitu ya ininya. Nah, kalau beda ya paling itu nih. Tapi kalau sirah Nabi ini kan berbicara tentang hanya perjalanan Nabi saja. Gitu ya ininya. Tadi kenapa saya memulai dari awal mungkin jauh ke Nabi Ibrahim, biar kita tahu dulu secara keturunan seperti apa dulu Nabi itu ya, dari mana asal muasalnya gitu. Ya semuanya pasti dari Nabi Adam ya gitu. Ya kan? Kalau dari Adam semuanya ya gitu. Karena kalau kita berbicara tentang sejarah peradaban Islam di SP atau di buku-buku ya memang banyak dibahas itu tentang sejarah Nabi dulu. Cuma memang di kita biasanya buku-buku itu hanya membahas tanggal dan peristiwa. Sehingga tidak ketemu apa hikmah dibalik dari kisah itu atau atau sirah itu gitu. Itu sebenarnya yang banyak loss di kita. Dan kita memang di buku-buku kan tidak disebutkan di situ kan. Tapi ada memang satu buku, nanti saya tunjukkan bukunya, itu yang membahas tentang kenapa memang, ini contoh dalam buku itu, kenapa Nabi itu harus menjadi pengembala domba dulu gitu. Ada ininya hikmahnya kenapa. Wah luar biasa itunya. Kan Nabi hanya mengatakan bahwa tidak ada Nabi yang diutus kecuali pernah mengembala domba. Walanta ya Rasulullah, kan begitu kata para sahabat kan. Anda juga ya Rasulullah pernah mengembala kambing? Ya pernah kata Nabi. Nah begitu ininya ya. Jadi dikupas tuntas sama dia. Ini kenapa ininya? Jadi ada hikmahnya di balik itu gitu ininya yang apa? Yang harus kita ambil pelajaran
dan kita memang seakan-akan ikut terlibat di situ. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya tentang apa tadi, sejarah apa tadi? Hukum, hukum ya, hukum mempelajari sejarah. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib, begitu sajalah ya. Ya kan? Kita tidak mungkin bisa menjadikan Nabi sebagai qudwah kecuali kita mempelajari sirah, kan gitu ya. Berarti ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, gitu aja lah ya. Siapa tadi yang bertanya itu? Nah, kira-kira begitu aja lah jawabannya ya. Kalau saya ngeluarin dalil usul fikihnya saja lah. Kira-kira begitu ininya. Ya kan kita nggak mungkin gini. Anak tanya ke antum. Kita bisa nggak mencontoh Nabi kalau tidak tahu bagaimana cara hidup Nabi? Ya nggak bisa kan. Mau apa yang dicontohnya? Contoh nih. Ini sebagai ini aja. Antum tahu nggak cara makan Nabi? Tahu cara tidur Nabi? Kapan saja Nabi tidur? Dan kapan Nabi bangun? Tuh. Kita tidak mungkin bisa mencontoh, menjadikan Nabi sebagai tauladan ketika kita tidak tahu itu. Yang menjadi tauladan Nabi atau siapa? Kan gitu ini pertanyaannya kan. Ya kita sudah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu enggak bisa ditawar-tawar kan. Jadi ya itu sajalah kalau umpamanya ditanya tentang hukumnya ya. Saya mencoba untuk ya ininya adalah menyampaikan tentang usul fikihnya sajalah ya. Gitu ya, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada yang kurang tepat dan kurang pas dan sebagainya. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah dan kesalahan semata-mata dari saya pribadi. Astaghfirukum, sekali lagi mohon maaf. Kemudian kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.